Selamat malam Bu Agnes dan teman-teman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan media pembelajaran konvensional yang telah saya buat. Lalu yang pertama, mengenai kompetensi dasar. Untuk bahasa Indonesia, yang pertama merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggal secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata dan bahasa daerah. Yang kedua, menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang di tempat tinggal secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. Lalu untuk yang PPKN, mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Yang kedua, menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Lalu selanjutnya untuk indikator yang bahasa Indonesia, peserta didik mampu merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggalnya, secara lisan maupun tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menerapkan atau mengaplikasikan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. Lalu untuk indikator PPKN, peserta didik mampu menemukan keberagaman karakteristik individu yang ada di rumah. Selanjutnya, peserta didik mampu menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumahnya. Lalu adapun tujuan pembelajaran media konvensional. Tujuannya yaitu dengan membaca teks mengenai keluarga besar, peserta didik dapat menceritakan kegiatan sehari-harinya bersama dengan keluarga besarnya, serta mampu menunjukkan penggunaan kosakata, ungkapan perkenalan keluarga besar dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. Selanjutnya, memilih kata yang tepat. Peserta didik dapat menggunakan kosakata untuk memperkenalkan diri, baik secara memperkenalkan diri ataupun anggota keluarga besar secara tertulis dari gambar atau foto anggota keluarga besar yang ditempel pada buku siswa dengan benar. Mengamati teks, peserta didik dapat melakukan pendataan keluarga besar dengan baik. Lalu mengamati teks, peserta didik dapat menceritakan pengalaman mendata anggota keluarga di rumah berdasarkan kedudukannya. Lalu mengenai latar belakang, saya memilih media tersebut untuk dikembangkan karena menurut saya akan sangat menarik bagi peserta didik kelas 1 yang dimana peserta didik kelas 1 memiliki kisaran waktu untuk dapat fokus duduk, mendengarkan, dan membaca hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Dengan itu, saya berharap dengan media pembelajaran seperti ini, peserta didik dapat lebih bersemangat lagi dalam pembelajarannya. Dan dengan media ini, peserta didik dapat melatih daya ingat serta rasa percaya dirinya. Karena sebelumnya atau sesuai dengan pengalaman yang pernah saya rasakan selama menjadi peserta didik SD, itu kebanyakan guru menyampaikan materi melalui metode ceramah. Sesungguhnya hal tersebut sangat membosankan, khususnya terhadap pembelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Dengan melalui refleksi sistem metode pembelajaran seperti ini diharapkan seperti tadi itu untuk meningkatkan rasa semangat belajar siswa semakin tinggi. Lalu untuk deskripsi media pembelajarannya, saya memodifikasi pada aturan permainan di mana yang biasanya permainan ular tangga hanya dengan melempar dadu lalu meletakkan di bagian nomor sesuai dengan yang didapatkan saat melempar dadu tadi. Di sini saya akan memodifikasinya dengan adanya beberapa pertanyaan ataupun
untuk mengapresiasi siswa, misalkan seperti bintang ataupun menggantinya yang biasanya di ular tangga itu menggunakan gambar ular dan tangga. Di sini saya menggantinya atau menambahkannya dengan ada gambar bom. Nah, di situ untuk menandakan bahwa dengan adanya bom itu akan mengurangkan poin. Jadi diharapkan siswa tidak mendapatkan bom tersebut, karena jika mendapatkan lambang bom maka siswa itu akan mengalami atau mendapatkan pengurangan nilai. Jadi seperti ini media yang saya gunakan. Nah, ini contoh media pembelajaran yang saya ambil untuk saya modifikasi. Lalu untuk alat dan bahan yang diperlukan, yaitu lem, tusuk gigi, gunting, gabus, pewarna, kertas karton, double tip, origami, dan kertas HVS. Untuk selanjutnya, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, terima kasih.